Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 2%-an di level 7.458 dan ternyata asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 239 miliar untuk market reguler. Nah, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengikuti asing memborong saham-saham yang ada di IHSG, terutama untuk saham-saham bagus yang rutin bagi dividen dan juga saham-saham yang mengalami tanda reversal. Kita akan bahas semuanya guys ya di video ini, jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir. Sebelum lanjut kita akan coba lihat dulu update berita apa saja sih yang penting ya untuk kita lihat dan kita baca tentunya ya. Di sini highlight saja, nanti silakan teman-teman baca full beritanya gitu ya. Yang pertama di mana bursa saham di Asia ini kompak menguat ya, meskipun memang penguatannya tidak sesignifikan di 2 hari sebelumnya, tapi untuk kenaikan sekarang cukup lah ya, dan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Di mana investor masih memantau dialog tentang damai antara Amerika Serikat Iran, dan bukan hanya itu, Israel dan Lebanon juga mulai melakukan perundingan ya. Semoga ke arah perdamaian ya guys ya. Dan saya harapkan dan tentunya kita harapkan tidak terjadi lagi perang-perang seperti sebelum-sebelumnya. Tentu saja kita sebagai umat manusia ya di bumi ini menginginkan perdamaian. Tapi ya kita juga tidak bisa tutup mata guys. Ada ambisi-ambisi dari pimpinan negara ya yang menginginkan adanya sebuah agresi militer. Nah, itu yang justru ya membuat market turun, dan itu harus kita tahu guys, harus kita tahu gejalanya seperti apa dan akibatnya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah ya guys ya, pentingnya kita mempelajari, pentingnya kita melihat ya kondisi yang sedang terjadi, update beritanya seperti apa. Jadi bukan hanya kita melihat marketnya saja, tapi kita juga harus melihat penyebabnya. Apa penyebab saham naik, apa penyebab saham turun, kita harus tahu. Karena di tahun 2022 lalu, teman-teman yang pandai mengambil peluang ya ketika terjadi perang Rusia Ukraina dan tahu kenapa saham turun waktu itu, dan juga setelahnya tahu kenapa saham batu bara naik. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya guys ya imbasnya seperti apa. Dan mungkin di perang kali ini yang agak sedikit diuntungkan adalah saham-saham oil and gas. Ya, tapi kejadian seperti tahun 2022 lalu bisa terjadi atau bisa tidak ya, tergantung dari supply demand-nya sebuah energi atau sebuah komoditas. Kalau ada satu komoditas yang supply-nya terganggu, ya harganya bisa naik. Tapi kalau minyak yang naik, ya tentu ini akan cukup memberatkan ya. Karena kalau misal kita perhatikan kemarin harga crude oil WTI itu sempat menguat tajam di 100 puncaknya ya di 113 USD per barrel, dan hari ini kita lihat mulai stabil nih di 97 98 USD per barrel ya. Ada sedikit kenaikan 0,5% untuk crude oil WTI, dan Brent oil naik tipis 0,08% di 96 USD per barrel. Ini masih bergerak juga guys, teman-teman bisa lihat untuk harga gold naik tipis 0,2% di 4.774 USD per troy ounce, dan untuk harga coal atau batu bara masih di 135 USD per ton. Oke, kita akan lihat ya, kita akan ulas yang pertama saham big banks terlebih dahulu, dan nanti kita akan bahas juga saham menarik lainnya. Untuk BRI, kita lihat hari ini kenaikan yang bagus 3,3% di level 3.390 per saham. Ya, sesuai dengan harapan kita kemarin ya guys ya, meskipun kemarin kita lihat ada normal correction, tapi hari ini ya kita cukup senang lah, saham-saham big banks ada kenaikan, ada kemajuan dibandingkan dengan koreksi kemarin. BBRI ada distribusi dari CCAKXA hari ini, namun jika diperhatikan BKDXRX-nya terpantau masuk akumulasi. Coba kita cek untuk BBRI guys. Teman-teman bisa perhatikan ya, di beberapa waktu sebelumnya ya, di beberapa pekan atau mungkin bisa juga beberapa bulan sebelumnya,
asing ini cenderung net sell BBRI. Teman-teman lihat ya, merah-merah guys ya. Dan hari ini net sell-nya mulai menipis, yaitu 5 miliar saja. Sebenarnya ini merupakan salah satu tanda reversal, di mana net sell-nya mulai menipis. Tapi tanda reversal yang lebih kuat adalah ketika asing kompak melakukan akumulasi dan akumulasinya besar. Gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mulai ingin averaging down lagi, mulai ingin membeli kembali, ataupun ingin tambah muatan lagi di harga sekarang, ya saya rasa bisa dipantau dulu. Dan kalau misalkan asing terpantau masuk, terutama di data midday-nya, terutama untuk di hari Senin ya, karena ini kan Jumat, besok kita weekend. Nah, teman-teman bisa dipantau dulu, guys. Ya, apakah asingnya masuk lagi atau kembali net sell? Karena kalau kembali net sell berarti akan ada normal correction lagi dan teman-teman bisa incar kembali di 3.300-an. Ini kan di 3.390 ya, dekat dengan 3.400. Ya, siapa tahu kita bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Kembali lagi disclaimer on ya. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Dan ada kabar gembira untuk teman-teman holder BBRI, meskipun Bank BRI mungkin sahamnya sedang turun ya, dan teman-teman juga sedang floating loss, tapi BRI-nya akan bagi dividen final sebesar 52,1 triliun rupiah. Kita lihat ya guys ya. Alokasi dividen final mengambil porsi sekitar 92% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, yaitu sebesar 57,13 triliun. Untuk dividen finalnya Rp207 per saham dengan yield 6,1% berdasarkan harga 3370 per sahamnya. Jadi 6%an nih untuk teman-teman yang punya average di 3.300-an. Tapi yield ini akan berbeda kalau misal teman-teman punya average cukup tinggi. Misalkan average teman-teman misal di 3.700 atau di 4.000-an, itu yieldnya nanti berbeda ya guys ya, bisa sekitar 5% lebih seperti itu. Tapi jika digabung dengan dividen interim kemarin, kemarin kan sudah bagi interim 137 per saham ya guys ya. Berarti nanti yieldnya itu bisa lebih tinggi lagi guys ya. Mungkin bisa mencapai 7-8% tergantung dari harga average yang kalian miliki. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman holder BBRI ya, congratulations, sebentar lagi akan dapat dividen meskipun harganya belum naik. Untuk Bank Mandiri, hari ini juga mengalami kenaikan 2% di level Rp4.670 per saham. Kita lihat cukup netral hari ini, AKZPBK-nya terpantau masuk, sedangkan YUTPCP-nya jualan. Coba kita cek ya untuk money flow hari ini dari sisi asing. Nah, ini yang cukup bagus ya guys ya, di mana Bank Mandiri sudah mulai di net buy asing sebesar 107 miliar. Jadi akumulasi asing untuk Bank Mandiri sudah mulai terlihat, sehingga bisa kita cerna ini sebagai tanda-tanda reversal yang lebih kuat lagi jika dibandingkan dengan Bank BRI tadi. Cukup menarik untuk Bank Mandiri, kita cek BBNI. BBNI hari ini juga sempat naik ke area high di 3820 per saham, tapi ternyata BNI-nya turun kembali guys. Closing-nya di 3730 sehingga kenaikan hari ini hanya 0,5%. Kita lihat ada small distribution dari BBCCAK, sedangkan BKRXZP-nya masuk. Coba kita lihat ya untuk BBNI. Ternyata Bank BNI hari ini mulai di net buy kembali meskipun tidak sebesar di 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya itu sempat net buy 142M. Hari ini hanya 52M saja. Tapi ini sudah lumayan oke. Kita pantau mulai dari 3 hari perdagangan terakhir di mana BNI mulai di net buy asing. Ya kalau misalkan sideways di harga sekarang saya rasa lebih bagus karena kita bisa serok di harga bawah ya, atau di harga support minor agar ya kita punya average yang murah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman floating loss, berarti tugasnya atau PR-nya adalah untuk averaging down saham agar ketika nanti rebound, teman-teman bisa cuan lebih cepat. Itu yang pertama. Dan keputusan untuk take profit juga bisa diambil ya guys ya. Selain dapat dividen, plus teman-teman juga bisa dapat capital gain dari sahamnya. Kita lanjut ke Bank BCA. Untuk BBCA ada kenaikan 3,4% di level 6.700 per saham. Kita lihat ada normal akumulasi dari RX, YU, ZP, dan BK guys. Kita cek ya untuk BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ternyata ada net buy 302 miliar dan ini adalah akumulasi yang cukup besar ya dari asing terhadap BBCA. Jadi untuk big bank sudah mulai oke nih, terutama untuk beberapa saham ya yang sudah mulai terpantau asingnya kembali memborong.
Nah, ini menjadi salah satu indikasi yang kuat di mana asing yang pertama adalah overall IHSG-nya net buy, lalu yang kedua big banks kembali diakumulasi asing. Itu menurut saya sudah tanda-tanda reversal nih untuk IHSG dan semoga kedepannya bisa lanjut naik sehingga kita bisa cuan lebih cepat ya guys ya. Kita lanjut ke Astra International. Untuk ASI, kita lihat ada kenaikan juga 2% di level 6.300 per saham. Akumulasinya bagus, ada AKRX TPZP yang masuk. Coba kita lihat ya untuk Astra International. Tapi untuk ASII, ya kalau misal kita lihat dari technical tadi sih lebih cocok untuk swing ya. Nanti kita lihat lagi guys. Untuk ASI, hari ini net buy-nya mulai besar 147 miliar. Nah, ini juga bisa dipantau untuk teman-teman yang mungkin baru mau masuk. Ya, ini secara technically karena memang sudah berada di harga yang lumayan tinggi dibandingkan dengan harga di pertengahan tahun 2025 lalu yang berada di support terendahnya ya di 4.200 4.300 ini sudah naik ya guys ya. Jadi ya teman-teman swing saja ya. Karena kalau misalkan trend following saya rasa upside-nya tidak begitu besar guys. Ya jadi kita mungkin bisa cari sampai di resistennya ya, sekitar 18% untuk big caps saya rasa sudah oke lah karena tentunya untuk saham big caps teman-teman pastinya lebih berani untuk masuk lebih besar dibandingkan dengan saham-saham low caps gitu ya atau saham-saham gorengan. Kalau misalkan di saham gorengan teman-teman hanya berani masuk ratusan ribu atau jutaan saja, mungkin untuk saham big caps teman-teman berani masuk puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin teman-teman masuk berani untuk masuk miliaran gitu ya. Jadi meskipun nanti persentase capital gain-nya lebih rendah dibandingkan dengan saham gorengan yang kalian scalping, misal kalian scalping eh naik 30% ya, cuan 30%. Tapi kalian hanya masuk 1 juta gitu, berarti cuannya hanya 300.000. Berbeda dengan Astra International ya, atau saham-saham big cap, saham big banks, misalkan teman-teman hanya cuan 10% gitu ya, tapi teman-teman masuknya itu 100 juta gitu, atau mungkin 1 miliar ya, 10% dari modal yang besar itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan puluhan persen dari modal yang kecil. Seperti itu guys ya analoginya. Jadi untuk saham-saham big caps ya kita tidak muluk-muluk ya, karena kita juga berbanding dengan modal yang masuknya besar dan persentase yang mungkin tidak sebesar scalping, kalau dibandingkan pasti lebih besar yang modalnya besar gitu ya. Next untuk Adro, Adronya mulai naik lagi guys hari ini 1,2% di Rp2.440 per saham. Ada akumulasi, kita cek ya guys ya untuk ADRO. Ternyata Adro hari ini kembali di net buy asing 33,6 miliar dan kalau misalnya kita perhatikan untuk Adro di beberapa hari perdagangan terakhir ya guys ya ini sekitar 7 hari perdagangan terakhir akumulasi asing mulai masuk lagi untuk Adro. Kita sedikit cek untuk ADMR ya. ADMR juga net buy 17 miliar hari ini dan kenaikan 1,13%. Kita cek AADI ya. AADI juga lanjut net buy hari ini, net buy 18,9 miliar, tapi koreksi 0,7%. Ya lumayan oke lah ya untuk saham ADMR dan Adro ya. Ini mulai on track nih untuk ADMR yang kemarin juga sempat turun, mulai diakumulasi kembali. AADI hari ini ada normal correction, tapi asing masih masuk. Ya cukup oke lah untuk 3 saham Pak Garibaldi Thohir ini ya. Kita lanjut ke UNTR. Untuk UNTR ada kenaikan 4,2% di level 31.300. Nah, ini untuk swing juga saya rasa cukup menarik ya, meskipun memang dalam kategori uptrend. Jadi lebih ke trend following sebenarnya, guys. Tapi kalau misal kita lihat kalau kita bandingkan ya, guys ya, dengan tahun 2022 di mana saham batubara sedang naik tinggi, maka upside-nya untuk UNTR ya pasti tinggi gitu. Tapi karena ini juga sudah cukup uptrend, jadi ya teman-teman juga harus aware ya jika sewaktu-waktu harganya turun. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ini ternyata asing kembali borong saham UNTR sehingga untuk trend following bisa dipertimbangkan. Karena hari ini ternyata asingnya masuk 111 miliar. Jadi mulai besar nih untuk net buy asing di UNTR. Jadi bisa dipantau ya untuk hari Senin depan. Kita lanjut saham PANI ya guys ya. Untuk PANI-nya naik 8,8% di Rp8.650 per saham.
termasuk saham reversal ya. Dia ada reversal dari zona supportnya di 7.500-an, teman-teman bisa perhatikan sempat turun ya guys ya ke level 7.500. Jadi PANI masih dalam kategori buy on weakness nih atau swing ya guys ya, masih cenderung berada di harga yang cukup murah lah jika dibandingkan dengan resisten yang tinggi. Untuk PANI ada normal akumulasi dari ZPGRTP dan kita lihat ya untuk akumulasinya seperti apa nih. PANI-nya kalau misalnya kita lihat sih 3 hari perdagangan terakhir mulai terlihat ya adanya akumulasi asing. Mulai tanggal 8-nya net buy 13 M, lalu kemarin net sell 6 M, dan hari ini net buy kembali 7,3 M. Jadi lumayan oke nih untuk PANI. Kita cek CBDK guys. CBDK-nya hari ini net sell 4,8 M, tapi naik ya 4,9%. Ya lumayan lah ya untuk PANI dan CBDK, semoga bisa cepat-cepat reversal nih. Mungkin ada teman-teman juga holder sahamnya, ya semoga bisa cepat rebound lah ya agar bisa kembali cuan. Tapi ya pastinya punya PR nih untuk melakukan averaging down di harga bawah agar average-nya turun dan ketika harga naik nanti teman-teman akan terjemput gitu. CBDK sih juga lumayan oke ya guys ya, mulai oke lah PANI CBDK ini bisa dipantau. Tapi yang terpenting yang menaikkannya siapa? Apakah domestik atau asing gitu? Next kita lihat saham Ratu juga mulai merangsak naik ya, meskipun masih berada di harga bawah dan tidak jauh juga dari zona supportnya di sekitar 4.600-an. Untuk Ratu ada kenaikan 5% hari ini di 5.625 per saham. Cukup netral, kita lihat ada AKIBK yang masuk sedangkan retailnya jualan. Wah, retail ada take profit nih di saham Ratu. Untuk Ratu ternyata sudah 2 hari perdagangan terakhir diakumulasi. Kemarin net buy 8,8 M, hari ini 14,4 miliar. Kita sekalian cek Raja. Raja net sell ya, meskipun naik 3,5% tapi net sell 7,7 miliar. Raja juga sebenarnya sempat naik guys. Nah ini ya, Rajanya kalau misal kita lihat sih mulai ada tanda-tanda kenaikan. Tapi secara teknikal saya melihat akan ada normal correction dulu, bisa menjadi area higher low. Nah itu area higher low bisa teman-teman maksimalkan untuk tambah muatan nantinya. Raja Ratu mulai oke juga guys, kita cek untuk Dewa. Dewa hari ini naik 3% di level 515 per saham. Ada normal distribusi dari LG AZ, tapi sepertinya asingnya masuk nih. Ada AKNI, RX, dan juga BQ yang akumulasi. Kita cek Dewa. Dewa hari ini net buy 21 M ya guys ya, dengan kenaikan 3%. Cukup menarik ya, karena 3 hari perdagangan terakhir Dewa ini sudah cenderung ke arah akumulasi. Yang kemarin kita lihat di akumulasi juga BRMS, ya BRMS juga oke, meskipun hari ini net sell 41 miliar. Dan kita lihat sideways ya, di closing kemarin di 845 per saham. Untuk Buminya net sell hari ini 183 miliar. Meskipun naik 0,8%, tapi asingnya masih cenderung net sell di saham Bumi. Kita lihat ya, untuk Bumi masih sideways guys, seperti perkiraan kita. Untuk BRMS juga mulai sideways. Oke guys, kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing ternyata adalah Big Banks. Ada BCA, lalu ada Astra International, UNTR, Bank Mandiri, BBNI, lalu ada Adro, ada INRG, Medco, Telkom, Dewa, MAPI, INDF, AADI, Cuan, Arci, ADMR, KLBF, lalu ada Ratu, dan SMGR. Sedangkan untuk saham yang paling banyak di net sell asing ada Bumi, BRPT, Antam, ada Brand, BNBR, Bufa, lalu ada BRMS, Goto, BP, Aman Mineral, CDIA, MBMA, Tepia, Inet, DSSA, Wifi, NSSS, PTRO, dan ICBP. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.